Gue ngebayangin kelak nanti ya, pilpres selanjutnya, Pak Prabowo berafiliasi dengan PDIP dan mengambil Mbak Puan sebagai wakilnya daripada Mas Gibran ataupun Mas AHY. Karena apa? Sangat masuk akal untuk merengkuh PDIP sebagai penguasa parlemen 110 kursi dibandingkan Mas Gibran sekarang nggak terafiliasi partai secara langsung, dan Mas AHY itu juga separuhnya PDIP partainya. Amnesti abolisi ini adalah salah satu instrumen saja ya. Ke depan masih ada lagi peluru-peluru lainnya. Gua cukup meyakini bahwa akan ada langkah lanjutan dari apa yang saat ini sudah dimulai Prabowo Subianto. Karena ini ongkosnya sudah mahal betul. Nggak mungkin Pak Prabowo akan menukar kemahalan ini dengan langkah catur politik biasa. Pak Prabowo ini gue cukup yakin ya tidak melupakan jasa Pak Jokowi, bahwa beliau sudah waktu itu menggunakan mantra utama keberlanjutan, yang mana gue yakin beliau itu akan berusaha untuk tidak harus semuanya ditepati, Mas. Iya. Tapi nggak akan dinihilkan, Mas. Kita lihat aja soal beberapa isu yang menerpa Mas Gibran. Kalau dia ada niat untuk menjatuhkan secara langsung, sudah terjadi. Sudah terjadi. Dilindungi, Mas. Betul. Jika kemudian Pak Prabowo mampu mengelola aliran relasi kekuatan politik yang ada ini untuk terjadi equilibrium atau kuat menjadi molekul perekat di antara semuanya yang biasa gua konsepsikan sebagai emulgator, ini akan menciptakan stabilitas politik agar pembangunan bisa mengarah. Karena stabilitas politik kalau gua lihat meskipun dalam sistem yang tidak demokratis penuh, dalam konteks pembangunan cukup berhasil, Jang. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Jika akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Berkolaborasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, langkah politik Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto ini kembali menjadi sorotan, yaitu dua keputusan hukum besar, antara lain adalah pemberian amnesti untuk Pak Hasto Kristianto dan juga abolisi untuk Pak Thomas Trikasih Lembong atau Pak Lembong. Nah, apa yang dilakukan Pak Prabowo ini bak pedang bermata dua. Di satu sisi pemberian abolisi untuk Pak Tom Lembong ini mendapatkan apresiasi yang cukup penuh begitu karena dinilai tepat, namun di sisi yang lain pemberian amnesti terhadap Pak Hasto Kristianto ini dianggap cukup mendapatkan banyak kritikan karena dianggap juga dapat melemahkan komitmen pemberantasan korupsi khususnya begitu. Nah, untuk mendiskusikan isu ini karena memang isu ini juga sudah menjadi diskursus begitu. Nah, Ngutik juga nggak mau kelewatan ya untuk mendiskusikan isu ini. Tentu saja sudah hadir dua teman diskusi saya di studio Ngutik, yaitu Mas Aap dan juga Mas Icang. Halo Mas Aap. Halo Neng, Cang. Ya, Mas Aap. Bugar. Waras tapi agak mau radang dikit. Oh iya, ini lagi radang juga ya. Cuacanya, Mas. Iya. Ini tapi memang sakit lagi di mana-mana, ada baiknya kita jaga kesehatan masing-masing lah. Setuju sekali untuk pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Ngutik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Fresh juga dalam menonton Ngutik nih di episode Ngutik kali ini. Yang pada saat kemarin nih Mas, kita juga kan fresh
membahas mengenai pemberian amnesti dan juga abolisi terhadap Pak Hasto Kristianto dan juga Pak Tom Lembong begitu yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah kemudian saat ini banyak banget nih Mas ternyata kritikannya gitu pasca pemberian amnesti dan abolisi ini. Sebetulnya kita udah ngebahas ya Mas ya di episode sebelumnya. Nah kemudian Mas saya juga ingin ulikannya lagi nih Mas. Mungkin di-recall lagi, diingatkan kembali ke pemirsa Simpo TV dan juga sahabat Ngutik. Kenapa sih Mas Pak Prabowo ini memberikan amnesti dan juga abolisi kepada Pak Hasto dan juga Pak Tom Lembong? Iya, kalau kemarin kan kita sudah sempat diskusi ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam konteks pemberian amnesti dan abolisi terhadap Pak Hasto Kristianto dan juga Pak Tom Lembong, kemarin kita pas bahasnya ketika kasus itu lagi fresh-freshnya, Cang. Jadi tidak banyak yang bisa kita urai lebih lanjut dan tidak bisa juga kita analisis jauh lebih dalam karena respon, tanggapan, kemudian komentar serta kira-kira restrukturisasi ya atau dalam waktu bersamaan ini apa implikasi yang dalam jangka dekat belum ada. Namun kalau dalam konteks kali ini kita sudah melihat nih Cang berbagai macam reaksi, baik itu yang tadi lo sebut ada yang mengapresiasi, tapi juga tidak sedikit yang kemudian mengeluarkan kritik. Namun pertanyaan mendasar yang ingin gue sampaikan itu, kenapa Pak Prabowo sampai menempuh jalur ini gitu? Amnesti, abolisi ini adalah kata yang cukup jarang. Bahkan kalau kita urai kemarin 6 tahun yang lalu baru terakhir kali dikeluarkan. Tapi kemudian Prabowo Subianto mencoba untuk menghidupkan ini dalam konteks menurut Mensesnek ini sebagai langkah untuk rekonsiliasi. Nah pertanyaannya, apakah benar pada saat ini itu kita tidak rekonsiliate? Apa yang pecah dari Indonesia? Nah inilah yang kemudian gue agak menerawang ke belakang nih Cang. Kira-kira apakah benar kita tidak rekonsiliate? Kita kohesinya terpecah. Setelah gue telaah memang pasca Pilpres 2024 setidaknya ada 4 kelompok nih Cang. Yang bisa kita kelompokkan secara sederhana, yang memang punya ketegangan untuk berpotensi terus membuat narasi perang di udara. Kita anggap aja Pilpres kemarin berapa pasangan? 3. Ada Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Ada Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud MD, dan ada Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Oh, ada satu lagi yang agak tertinggal, tapi ini kemudian masuk ke kubunya Pak Prabowo Subianto. Siapa? Joko Widodo. Alias geng Oslo. Geng Oslo. Dan kita tahu Cang, Pak Prabowo terhantar ke tampuk kekuasaan tertinggi. Tagline utamanya apa? Keberlanjutan. Itu adalah modal sosial yang tidak bisa kita nafikan dalam terpilihnya Prabowo Subianto. Itu kenapa kemudian gue lihat Prabowo Subianto cukup hormat kepada Presiden Joko Widodo dalam relasi-relasi yang setahun terakhir telah banyak kita bahas, kita jangan. Nah, ternyata Pak Prabowo yang berafiliasi dengan Pak Jokowi itu kalau gue lihat setelah Pilpres, 3 kelompok di lain Pak Prabowo ini bersih tegang loh, Cang. Ya kan? Ada Pak Jokowi, ada Pak Anies Baswedan yang kelompoknya kemarin sudah gue sebut banyak diprediksikan sebagai kelompok anak abah, dan juga Mas Ganjar Pranowo yang kita sebut saja kelompoknya adalah PDI Perjuangan. Nah, dalam perjalanannya kasus yang menimpa Tom Lembong dan Hasto Kristianto ini sebagai penyederhanaan ketegangan di antara ketiga kelompok ini, Cang, gitu. Ini kan banyak analisis yang bisa mengarah ke sana. Nah, kemudian Pak Prabowo melihat ini kok ketegangan terus kerap berlancur ya. Ini dalam pandangan pribadi gue, Cang. Nah, ketika kemudian ini terus relasinya menegang, Pak Prabowo sepertinya udahlah cukup gitu. Yang drama-drama kayak begini ini udahlah kita akhiri.
Tapi kemudian Pak Prabowo akhirnya memutuskan menggunakan jurus paling sakti yang dimiliki oleh seorang presiden. Apakah inkonstitusional? Enggak. Sangat konstitusional karena diwadahi pasal 14 Undang-Undang Dasar 45. Ada 4 hak, yaitu gerasi, rehabilitasi di pasal 1 dan amnesti, abolisi di pasal 2. Yang dipakai Prabowo Subianto pasal 2 untuk melakukan intervensi di bidang hukum. Ini adalah sesuatu langkah yang bagi gua nggak biasa nih, Jang. Nah, di antara tiga kelompok itu akhirnya apa? Gue sederhanakan, Jang. Tom Lembong gue anggap secara simplifikasi mewakili kelompok anak Abah. Hasto Kristianto secara simplifikasi mewakili kelompok PDIP. Jika kemudian memberikan amnesti dengan melakukan intervensi di bidang hukum, gue anggap Prabowo mencoba untuk rekonsilier. Karena ketiga kelompok ini terus-terusan saling bersitegang, tapi dalam sekam. Memang secara vulgar tidak pernah diutarakan di publik, kan, Jang. Tapi sekamnya bisa kita rasakan ini. Karena di dalam sekam yang sedang terbakar, di tengah-tengah ada asap yang kemudian baunya bisa tersebar kemana-mana. Nah, dari sektor ini akhirnya gue melihat Pak Prabowo dalam konteks ini rekonsiliasinya agar ketegangan ini tidak terus berlanjut. Karena apa? Pak Prabowo gue lihat, kalau kemarin Mas Icang bilang bahwa Mas, kita tidak lagi punya waktu dan kemewahan untuk terbelah. Urusan domestik, tantangan-tantangan internal cukup hebat, dan urusan internasional, perang sudah makin dekat. Bahkan sudah mengiris Asia Tenggara. Di Hambalat, hampir saja kemarin TNI kita bersinggungan dengan tentara Malaysia, yang akhirnya meskipun banyak kritik yang mengarah, ini harus dikelola bersama-sama. Sampai 2 kali bolak-balik Jakarta tuh ya. Dalam 1 bulan. Ibrahim ya. Dalam 1 bulan 2 kali bolak-balik Jakarta. Nah, inilah rekonsiliasi. Nah, cuma gue melihat ada 2 arah nih, Jang. Apa yang dilakukan para Prabowo ini punya variasi nanti implikasi kedua. Jika Prabowo mampu melakukan rekonsiliasi ini dengan smooth, maka kontestasi 2029 sepertinya sudah tidak begitu menjadi variabel untuk ditinggal capresnya. Tapi ada implikasi kedua, Cang. Jika rekonsiliasi ini nanti membesar di sektor kritik, ini juga akan ada tantangan baru untuk melakukan rekonsiliasi. Tapi gue mau mencoba deh, seandainya smooth bisa rekonsiliat, gue yakin kompetitor capres masih ada. Nanti bagi gue itu tinggal nyari variabel wakil presiden. Jika rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo ini smooth. Lo punya catatan nggak? Berarti gini ya, Mas ya, artinya apa ya, keputusan Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi ini adalah langkah untuk ke 2029 itu? Oh, sudah pasti. Selain 2029, jadi kan calon presiden, politisi itu, Neng, dalam membentuk citra ada 2 cara. 1, dengan rekam jejak nyata melalui program-program yang telah dijanjikan dan itu dieksekusi, atau nanti dia melakukan yang kemudian ini bikin kata populis itu menjadi peyoratif, yang menjadi buruk. Dia mengatakan sesuatu tapi dalam eksekusi kebijakannya tidak dikerjakan. Nah, ini tentu Prabowo akan sangat berkepentingan untuk merealisasikan semua janji-janji. Yang dibutuhkan apa? Rekonsiliasi agar stabilitas tercipta. Nah, kalau itu berhasil, tentu nanti remah-remahnya tinggal milih cawapres. Betul. Itu gue agak sepakat sih, Mas, soal itu. Lo punya catatan apa di situ? Gini, terutama di sisi case-nya Pak Hasto ya. Itu lebih gamblang buat gue, kemana arahnya. Kalau untuk Pak Tom Lembong, ini agak masih misteri buat gue nih, motif-motifnya gitu. Buat Pak Hasto, itu implikasinya adalah lebih mudah, Mas. Gue ngebayangin kelak nanti ya, pilpres selanjutnya, Pak Prabowo berafiliasi dengan PDIP dan mengambil Mbak Puan sebagai wakilnya, daripada Mas Gibran ataupun Mas AHY per hari ini ya. Karena apa? Mas Gibran ini kan seperti yang sudah pernah kita agak lama kita
bahas Mas ya. Pada awalnya kan Mas Gibran sebagai aset ya. Oh, ketika dipinang Pak Prabowo menjadi wakil presiden. Ketika kampanye, Ketika pilpres ya kan. Karena Gibran ini adalah jelmaan Pak Jokowi. Oke. Kedua adalah jembatan untuk pemilih muda. Jangan salah, Gen Z itu di pilpres kemarin paling banyak memilih Prabowo Gibran. Oh iya, betul. Tapi gue bayangin kalau misalkan Pak Prabowo milih siapa, Pak Mahfud MD, mungkin nggak akan seperti itu. Oh iya. Gue setuju kalau itu. Namun, gue sempat nanya ke lo berapa kali, Mas, apakah akan seperti ini jalannya? Ataukah sebaliknya, Mas Gibran akan menjadi liabilitas atau beban? Iya. Dan jawabannya ini bisa separuh gue jawab sekarang. Apa? Ternyata menjadi liabilitas per hari ini. Dalam kacamata lu, Mas Gibran saat ini menjadi Saat ini liabilitas iya. Pak Prabowo. Terutama indikatornya semenjak momentum Fufufafa dan juga isu pemaksulan Mas Gibran. Oh gitu, oke. Makanya gue bilang sangat masuk akal untuk merengkuh PDIP sebagai penguasa parlemen 110 kursi. Oh loh, iya, Mas. pemenang pemilu. Betul, dibandingkan Mas Gibran sekarang nggak terafiliasi partai secara langsung ya. Dan di parlemen nggak punya kekuatan politik. Betul, dan Mas AHY itu juga separuhnya PDIP partainya. Betul. Makanya gue bilang per hari ini Mas Gibran udah mulai jadi liabilitas. Namun Pak Prabowo ini kan nggak bisa terlalu vulgar dalam melakukan penyeimbangan atau yang gue sebut equilibrium itu, Mas. Iya. Relasi-relasi kuasa politik ini nanti bisa lo iris lagi, Mas, seperti apa ke depannya. Dan akhirnya beliau memilih jalur yang sah secara hukum. Namun menurut gue ada risikonya juga, Mas. Oh iya. Nah, soal kalau Pak Tom Lembong, buat gue masih misteri. Tadi bilang mengenai kelompok-kelompok yang bersih tegang. Ya, simplifikasi dari kelompok anak abah gitu. Betul. Ya untuk Pak Tom Lembong ya. Tapi gue juga melihat celah lain ya. Apa itu? Kan ketika waktu itu kan Pak Lembong sudah mengajukan banding ya. Dan ada wacana untuk memanggil Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oh, dengan bisa menyeret nama Pak Jokowi. Menteri BUMN saat itu, Mas. Rini Sumarno. Betul. Oh, iya. Ini juga jangan-jangan sebagai jalan keluar loh, Mas. Bisa jadi ya. Kita nggak tahu. Ini Mas ya, ini imajinasi gue aja ya. Gue bayangin siapapun ya, tangan nggak kelihatan yang sudah ngerjain dua orang itu. Invisible hand ya. Yang Pak Hasto tersangka di malam Natal. Oh iya, Pak Tom Lembong yang kata Pak Anies 9 bulan nggak ketemu keluarga. Iya, 9 bulan 3 hari. Yes, meskipun belum menjalani masa penjara, secara psikologis sudah tersiksa, Mas. Oh iya, betul. Sudah tercoreng juga. Betul. Gua kalau jadi orang yang mungkin mengatur itu, dalam hati cukuplah segini. Oh gitu ya. Kasarnya kayak gitu. Kita nggak tahu siapa ya. Kita belum tahu siapa. Imajiner ya. Imajiner aja gitu. Jadi mungkin ini jalan tengah buat semuanya. Tapi harusnya ini menjadi kritik juga, Mas. Jangan-jangan ini juga ada ongkos besar di balik ini semua. Wah, kalau ongkos besar itu tentu kalau minjem lagi bahasa lo tadi, Nan, kebijakan Pak Prabowo dalam memberikan amnesti dan abolisi, gue setuju betul ini bak pedang bermata ganda, Cang. Bisa tajam ke atas dan juga tajam ke bawah. Tinggal nanti potensi kira-kira probabilitas untuk trajektorinya lebih ke arah mana. Itu yang perlu kita timang-timang tuh, Cang. Betul. Karena sebagaimana yang lo urai tadi, Neng, bahwa saat ini Pak Prabowo yang mengeluarkan kebijakan di tengah mungkin ya, kalau kita sematkan dan ambil contoh yang kemarin gue singgung Afrika Selatan, Cang, Mandela, memang situasinya kan genting betul ya, sangat ada perubahan rezim yang sangat ekstrim, di mana rezim apartheid dengan kebijakan marginalisasi terhadap bangsa kulit hitam dan berwarna, di mana kemudian ketika itu sudah berubah, Nelson Mandela akhirnya mengambil rute untuk kemudian rekonsiliasi nasional melalui pemaafan dari lembaga TRC. Akan tetapi yang dilakukan Pak Prabowo menurut beberapa analis ini situasinya biasa-biasa saja. Ini hanya ketegangan kecil yang untuk masih dalam konteks terkonsolidasi lah seandainya mereka harus bersih tegang gitu. Tapi Pak Prabowo sudah harus mengeluarkan senjata pamungkas nih, mengintervensi
sektor hukum dengan kekuasaan memberikan amnesti dan abolisi. Gue yakin ini bukan tanpa ongkos, Cak. Ongkosnya mahal betul. Tapi karena waktu habis, nanti kita bahas setelah jeda. Oke. Gue yakin ini bukan tanpa ongkos dan juga tanpa resiko ya Mas ya. Betul. Mungkin yang resiko kita udah terdengar adalah ini Mas, komitmennya Pak Prabowo katanya. Berarti ini komitmennya pemberantasan korupsi gimana nih? Gitu, itu dia. Nanti kita bahas ya Mas ya di Oke. segmen selanjutnya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Ngutik akan kembali. Pastikan tetap di Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga Mas Aap, Mas Icang, ayo kita lanjutkan kembali ulikannya. Ini tadi kita sempat terjeda mengenai ongkos besar. Iya. Kalau di episode kita sebelumnya, Mas Aap itu sempat membahas bahwa keputusan Pak Prabowo ini pastinya bukan tanpa resiko ya, pastinya juga mendapatkan resiko yang besar. Nah ini juga tadi menarik sekali saat Mas Icang bilang, aduh ongkosnya juga besar nih. Seberapa Mahal besar? betul. Besar dan mahal ya. Boleh langsung ulikan ya Mas. Ya menurut saya sih ongkosnya nggak sama sekali murah ya. Apalagi sudah disampaikan berbagai masyarakat sipil, terutama yang concern dengan penegakan hukum dan korupsi di Indonesia. Jadi questionable Mas sekarang. Dipertanyakan. Jangan-jangan jadi presiden baru. Ini kan presiden pertama di mana amnesti diberikan kepada kasus tipikor. Iya, kasus korupsi ya. Ya, jangan-jangan nanti para koruptor akan berpikir, nanti bisa diamnesti kok. Terutama elit-elit partai politik ya mungkin ya. Dan ini kelompoknya banyak banget yang sudah menyuarakan, Cang. Iya Mas. KPK. Oh betul. Iya, Ketua KPK telah menengarai itu. Kemudian Mas yang kedua, Novel juga ya. Mas Novel Baswedan Iya. juga cukup keras menyuarakan ini bahwa ini presiden buruk terhadap pemberantasan korupsi. Masyarakat sipil juga berkomentar kuat. Kenapa yang diberikan amnesti ini soal kasus korupsi. Kemudian beberapa yang lain juga banyak yang menyuarakan dan menyayangkan dalam tanda kutip terkait pemberian amnesti dan abolisi ini. Iya betul. Yang kedua tentunya dengan sistem peradilan kita yang dianggap terkikis dan melemah karena ada intervensi meskipun sah dari presiden. Ini juga jadi presiden baru kan, karena idealnya memang kasus Pak Tom Lembong itu nggak ada sama sekali. Ya nggak perlu masuk ke ranah hukum terjadi. ya. The second base-nya itu kan masih ada banding, situ bisa masih bergulir gitu kan. Tapi kalau untuk Pak Hasto memang lebih kental politisnya ya. Iya. Dan kita tahu bersamaan itu kan Kongres PDIP Sedang berlangsung saat itu, bahkan dengan sangat dramatis ketika Pak Hasto itu akhirnya muncul di Kongres. Iya. Cium tangan itu dengan Bu Mega sampai Bu menitikkan Mega. air mata itu, Cang. Iya, seperti ada beban yang terlepas ya dari Bu Mega di situ. Dari situ kita lihat betul ya, karena bagaimana sosok Megawati Soekarno Putri cukup punya kepercayaan tinggi terhadap Hasto dan mungkin dalam bahasa lain tergantung dengan Pak Hasto. Iya. Dan ketika berhasil, kalau gue terjemahkan air matanya itu, Cang ya, kalau seandainya boleh gitu, gue sudah berhasil membantu dia keluar dari penjara. Anak yang gue percaya telah balik ke pangkuan, meskipun di luar sana banyak menuai kritik yang sangat keras. Dan Bu Mega sampai menitikkan air mata. Iya, nggak sering lah dia seperti itu kan di muka umum kan. Dan yang ketiga mungkin ya soal ini Mas, konsistensi Pak Prabowo juga dipertanyakan Mas. Oh iya. Karena kan beliau berapa kali tuh pernah kan berujar akan mengejar koruptor sampai Antartika. Yang kedua juga pernah dalam salah satu pidato akan membangun penjara di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh hiu-hiu. Betul. Terus ini juga salah satu narasi kritik keras ya, Cang ya? Betul. Terus juga pas di Hari Buruh, di depan para buruh itu kan berujar juga akan membuat koruptor miskin, disita hartanya segala macam. Tapi juga itu juga ada sempat ketidakkonsistenan juga ketika lagi di Mesir ya. Saat itu kan di Al-Azhar beliau juga mengungkap bahwa hai para koruptor, mungkin kalian akan bisa dimaafkan andai kalian mengembalikan uang curian. Ya, berpartisipasi dalam pembangunan. Ini kan questionable jadinya kan.
apakah komitmen ini akan bisa diteruskan atau enggak. Karena sudah ada presidennya ini, yaitu kasus Pak Tom Lembong, terutama kasus Pak Hasto yang secara kasus unsur pidananya tuh ada sebetulnya gitu. Meskipun nggak banyak Mas ya, tapi itu terbukti juga orang yang juga berkaitan juga sempat dipenjara juga, divonis dan juga udah keluar juga Mas ya. Jadi ini adalah kritik utamanya tentang komitmen Pak Prabowo dalam memberantas korupsi. Ongkosnya mahal juga, Jang ya? Mahal itu. Nah, kalau kita diskusikan secara lebih jauh, pertanyaan berikutnya, kenapa Prabowo Subianto harus kemudian mau menanggung ongkos yang sangat mahal ini? Ini kan pertanyaan selanjutnya yang patut kita uraikan. Lo punya catatan? Tadi kembali ke visi Pak Prabowo ya, tentang persatuan, stabilitas di tengah gejolak domestik, ekonomi yang lagi nggak baik-baik aja ini Mas, juga geopolitik juga yang lagi tergoncang. Iya. Ya itu ke situ arahnya. Nah, tapi aku juga ngelihat kalkulasi yang masuk akal ini di sisi PDIP ya. apa kalkulasi lo? Ya itu tadi Mas, ketika di Kongres itu sudah ada tadi gestur dari Bu Mega, kelegaan seperti itu kan langsung memerintahkan semua kadernya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Oh iya. Meskipun juga agak ambigu ya, agak taksa di situ. Bukan sebagai koalisi, bukan sebagai oposisi. Iya. Kalau dari kata-kata Seno itu bilangnya mitra strategis. Ya. Yang mana ketika 10 tahun pemerintahan SBY, narasi ini nggak ada Mas. Iya, oposisi. Oposisi jelas. Oposisi Kelaminnya narasinya. jelas. Jenis kelaminnya jelas. Nah ini kan harus kita tunggu Mas. Yang namanya politik kan dinamis Mas ya. Iya. 2 bulan, ketika mungkin setahun, 3 bulan lagi ya. Iya. 2 bulan lagi ya, Oktober ya. Oktober, setahun pemerintahan Pak Prabowo. Nah itu akankah ada gempa-gempa kecil baru lain Mas? Kalau melihat indikatornya hari ini, orang kepercayaan Prabowo Subianto, Profesor Sufmi Dasko Ahmad juga telah melakukan tanggapan terkait dengan PDIP yang akan mendukung pemerintahan Prabowo. Profesor Sufmi Dasko Ahmad mengatakan berterima kasih dan ini akan menjadi salah satu indikator kuat sebagai langkah rekonsiliasi dalam konteks pembangunan ekonomi, politik, dan sosial ke depan. Kalau gue melihat indikator ini, Jang, sepertinya ya apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini tidak hanya berhenti dalam pemberian amnesti dan abolisi. Saat ini kebijakan ini memang menuai kritik yang cukup keras, tapi gue memproyeksi langkah untuk, kalau bahasa lo, menciptakan equilibrium itu akan diikuti dengan aksi-aksi politik faktual dalam mungkin dalam 2 bulan ke depan. Berarti maksud lo amnesti abolisi ini adalah salah satu instrumen saja ya? Ya. Ke depan masih ada lagi peluru-peluru lainnya. Gua cukup meyakini bahwa akan ada langkah lanjutan dari apa yang saat ini sudah dimulai Prabowo Subianto. Karena ini ongkosnya sudah mahal betul. Nggak mungkin Pak Prabowo akan menukar kemahalan ini dengan langkah catur politik biasa. Kan tadi sempat gua urai, kenapa gua berargumentasi itu. 4 kelompok yang saat ini ada, Pak Prabowo yang berkongsi dengan Pak Jokowi, kemudian ini seandainya gue pisahkan menjadi kelompok masing-masing berikutnya, ada PDIP, ada kemudian anak Abah, representasi dari Mas Anies sebagai capres, dan juga Pak Jokowi sekarang. Saat ini banyak yang menengarai kekuatan politik di sekeliling Prabowo ini tidak sepadan, Jang. Ada salah satu kelompok yang leadingnya keterlaluan lebih jauh. Yang mana itu? Kalau misalnya gue katakan ini Pak Jokowi atau geng Oslo atau kelompok Oslo itu jauh lebih leading. Dan banyak yang menengarai kasus yang menimpa Pak Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto itu karena ada salah satu kekuatan politik yang ada di sekeliling Prabowo Subianto, ada yang agak leading. Itu kenapa narasinya dulu ketika meskipun ini sangat kuat, narasi yang muncul
Pak Prabowo itu bonekanya Joko Widodo. Kalau ini sektor ini gue sepakat ya. Iya. Tadi balik lagi soal yang tadinya aset jadi beban. Iya. Itu juga berlaku di tagline keberlanjutan itu, Mas. Oh, apa catatan lo? Catatan gue adalah yang tadinya aset kan salah satunya juga para menteri yang terafiliasi sama Jokowi. Nah, itu bisa jadi. Dan yang kedua, program prioritas Pak Jokowi yang ternyata beda dengan Pak Prabowo. Itu kan berkali-kali ya menyatakan akan melanjutkan pembangunan dari Pak Jokowi. Iya. Dan Tapi- itu adalah mantra paling utama. canggih Iya kan, yang mantra mengantarkan utama Pak Prabowo. kampanye itu keberlanjutan. Iya. Yang satu jadi aset kala itu, sekarang jadi liabilitas, Mas. Oke. Ada tabrakan di situ di anggaran juga, Mas, di fiskal kan. Nyambung nih, Cang. Dengan variabel yang baru lo munculkan. Ternyata aset yang dulu untuk iringan bersama Pak Prabowo ke tampuk kekuasaan, Mas Gibran, Pak Jokowi. Mas Gibran jelas menjadi jembatan Pak Jokowi yang waktu itu tingkat likability-nya terbesar sepanjang sejarah. Iya. Meskipun ini sekarang banyak cibiran, oh ternyata dibantu lembaga survei yang sekarang protes terkait BUMN yang timnya dihilangkan. Iya. Yang jadi komut itu ya. Iya, Mas Denny JA gitu kan, bahwa oh ternyata kemarin survei-survei besar itu ini toh apa namanya tukar gulingnya gitu. Tapi di luar itu kan gue juga sebagai pelaku survei, Cang. Tanpa ada itu, memang gue waktu itu juga mendeteksi hal yang sama. Tingkat kepuasan terhadap Joko Widodo ketika di akhir masa jabatannya pun itu masih cukup memadai dan sangat signifikan dalam bahasa statistik. Nah, saat ini kemudian waktu naik ke tampuk kekuasaan ini sebagai aset, lo mengatakan variabelnya sekarang liability. Betul. Kenapa? Mungkin kalau gue sambungkan, kita analisiskan dengan apa yang telah gue susun tadi, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang relasinya dipandang subordinat, ya kan? Matahari kembar, kemudian banyak nih Pak Prabowo yang tidak mampu dalam tanda kutip menolak apa-apa yang diharapkan Pak Jokowi gitu kan. Dan puncaknya akhirnya matahari kembar ini Pak Prabowo yang tadi gue sebut sebagai boneka Pak Jokowi. Akan tetapi ternyata kalau gue melihat, Cang, ya, perlahan demi perlahan kalau gue urai apa namanya variabel yang lo sebutkan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ternyata punya arah yang berbeda di sektor kebijakan. Satu. Yang kedua, Pak Prabowo dalam mengelola kekuatan politik yang ada, gue lihat perlahan-lahan sudah mulai mampu mendefinisikan kekuasaannya sendiri. Jadi, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini mungkin ya dalam salah satu variabel untuk menunjukkan bahwa oke, saya sama Pak Jokowi tetap baik. Tapi memang dalam hal untuk merumuskan kebijakan, rute arah pembangunan, sepertinya ada konsep yang agak berbeda. Nah ini Mas, gue potong sebentar. Gue jadi teringat bahwa seolah-olah memang waktu itu gue lihat terdapat 2 mandat, Mas. Maksudnya 2 mandat? Pak Prabowo, satu dari voters, kedua dari Pak Jokowi, Mas. Karena kan berlanjutan kan. Sepertinya Pak Prabowo ini ingin secara pelan-pelan untuk memisahkan 2 hal itu. Mandat Pak Jokowi dan mandat rakyat yang memilih beliau. Nah, gue lihat dengan pemberian amnesti dan abolisi itu, potensi untuk terjadinya apa namanya kekuatan yang saling menonjol ini bisa agak sedikit diredam loh, Cang. Bahwa saat ini meskipun menimbulkan kemarahan gue deteksi dari pendukung-pendukung Pak Jokowi, ketika mengeluarkan amnesti dan abolisi ini, pendukung-pendukung Pak Jokowi yang selama ini kita kenal die-hard, waktu Pak Prabowo hadir ke rumah Pak Jokowi, mereka memuja cukup luar biasa. Sangat dielulukan. Tapi pasca Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto, mereka berbalik 180 derajat. Itu kan aksi reaksi aja. Nah, ini maksud gue artinya bahwa pengklasteran simplifikasi gue tadi, bahwa ada kelompok-kelompok yang menengarai untuk adanya ketegangan di tingkat kelompok ini secara indikator
memang Bukan terjadi. kenyataannya di lapangan, Iya, ya. di lapangannya memang ditemukan faktanya. Dan dalam konteks ini mungkin dalam asumsi gua atau analisis Anabel gua gitu, Pak Prabowo melakukan ini agar segera tiga kelompok ini tidak saling menonjol, apalagi mengemukakan dendam politik gitu. Nah, kalau trajektorinya ini nanti bisa dikelola dengan mapan oleh Prabowo Subianto, maka analisis lo untuk milih wapres tadi, Cang, menjadi variabel yang sangat reliable untuk terjadi. Lebih smooth, nanti tidak akan ada dinamika yang cukup intens. Karena gua melihat, Cang, presiden di Indonesia yang sudah bisa menggenggam kekuasaan politik 2 periode, di periode kedua itu kerap kali tidak cukup kesulitan memenangkan kontestasi. Sangat leluasa. Sangat leluasa. Susilo Bambang Yudhoyono 2004 memang bertempur cukup keras dengan Bu Mega. Tapi di 2009 bahkan untuk memilih wapresnya, untuk mengatasi tidak ada saling iri di antara kekuatan-kekuatan politik di sekelilingnya, milih siapa? Teknokrat ya. Teknokrat. Pak Budiono. Kemudian kita merujuk ke Joko Widodo. Joko Widodo itu di periode pertama keras dengan Pak Prabowo. Itu pembelahnya gila-gilaan itu. Kalau grup WA bubar, cerai, kakak adik berantem, dan di periode kedua cukup smooth, bahkan memilih tokoh yang secara politik tidak begitu aktif. Waktu itu ketua MUI siapa? Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin. Nah, kalau melihat presiden untuk yang kedua ini, sebetulnya nanti kalau Prabowo Subianto bisa mengelola rekonsiliasi dengan mapan, gue yakin milih wakil presiden itu juga tidak akan serumit seperti ketika Pilpres 2024, Cang. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, ini menarik sekali, tapi rasanya sayangnya begitu di segmen ini kita harus jeda terlebih dahulu ya. Oke, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, setelah jeda Ngutik akan kembali, pastikan tetap di Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, Mas Aab, Mas Icang, tadi kita sempat terjeda ya. Mas Aab tadi di segmen yang sebelumnya begitu membahas atau mengulik mengenai relasi antara kekuatan politik yang ada. Yaitu salah satunya Pak Jokowi, kemudian PDIP juga ada kelompoknya anak Abah begitu. Nah, kemudian yang juga saya ingin ulikan lebih dalam lagi mengenai itu tadi, Mas, relasi di antara kekuatan politik yang ada di lingkarannya Pak Prabowo. Kemudian nih Mas, banyak juga nih Mas yang menarasikan bahwa kekuatan Pak Jokowi atau kekuatan geng Oslo begitu ya, ini akan disingkirkan katanya oleh Pak Prabowo. Monggo Mas atau Mas Icang ulikannya. Ya, dengan pemberian amnesti dan abolisi memang banyak yang menengarai bahwa kekuatan kelompok Pak Jokowi atau Oslo gitu agak sedikit kemudian berkurang, bahkan ada yang menarasikan berakhir, Cang. Lo punya ulikan nggak? Jadi memang tadi kan sebelumnya udah lo sebut Mas ya. Apa? Ada ketegangan antar kelompok ini. Dan gua rasa sih bukti telaknya adalah dengan adanya sidang 2 ini, Mas. Maksud lo Pak Asto melembok dengan Pak Asto. Oh, jadi menurut lo representasi dari ketegangan kelompok-kelompok ini, kejadian 2 ini tuh udah output nyatanya sebetulnya. Tapi kan kita nggak bisa ini ya, karena nggak ada bukti-bukti yang real ke sana. Tapi kita bisa menelisik gejala-gejalanya aja gitu. Betul. Namun di sisi lain, kalau saya sih tidak melihat hal seperti itu ya, bahwa ini juga berarti dengan penihilan Pak Jokowi dan pengikutnya. Kenapa lo bisa punya kesimpulan itu, Cang? Karena gue ngelihat sosok personality karakteristik Prabowo Subianto, Mas, yang berbeda dengan politisi kebanyakan yang lebih pragmatis. Memang betul ketika pemilu kan, semua politisi itu akan menggunakan semua aset yang ada untuk menang.
Dan ketika aset tersebut jadi liabilitas, akan dengan mudah dilepas begitu saja. Oh iya. Tapi Pak Prabowo gue lihat bukan seperti itu. Iya, tapi gue potong sebentar, Cang. Apa yang lo omongkan barusan tentang bahwa politisi itu akan melepaskan ketika stakeholder seseorang, apakah kekuatan politik itu sudah tidak lagi menjadi aset, tapi akan berubah menjadi liabilitas. Teorinya gue jadi inget, Cang. Dalam rent-seeking society itu, dalam teori rent-seeking behavior, perilaku pemburu rente, itu kan ada 3 sektor tuh. Di sini ada rent-seeking birokrat, kemudian rent-seeking society. Nah, yang barusan lo bilang itu adalah power-seeking politician. Iya, politisi pemburu rente kekuasaan. Nah, argumentasi sederhana, jika ini berkelindan, maka akan cukup mudah untuk membentuk perilaku rente. Nah, dalil dari power seeking politician itu, argumentasi sederhananya, politisi akan memberikan reward sebesar-besarnya bagi mereka yang sedang menjadi aset atau memberikan keuntungan, membiarkan mereka yang tidak berkontribusi apa-apa, tapi yang terakhir, Cang, memvonis sedalam-dalamnya bagi mereka yang mencederai atau bahkan mengancam politisi ini untuk terus berkonstelasi dalam kekuasaan. Nah, ini ada teorinya namanya power seeking politician, Cang. Oke, lanjut aja. Ini sebagai ingatan gua sekilas aja. Iya, sebagai suplemen tambahan ya. Iya, gitu. Itu banyak lah ini Mas gejalanya ya. Caimin sebelumnya kan siapa? Oh iya, kompetitor. Cawapresnya Anies Baswedan. Betul. Dengan smoothnya sekarang jadi Menko. Iya. Ya kan? Terus nggak usah jauh-jauh lah ya, Pak Wiranto, Mas, yang dulu punya masa lalu yang cukup gelap ya dengan Pak Prabowo ya. Beliau yang mencopot tanda ini kan bintangnya Pak Prabowo dikembalikan oleh Pak Jokowi. Iya, ditebus, akhirnya rekonsiliasi jadi Bantim Pres. Itu kan amnesti personal itu. Betul. Amnesti pribadi itu. Setuju. Dan sekarang untuk Mas Gibran, Pak Jokowi, Pak Prabowo ini gue cukup yakin ya, tidak melupakan jasa Pak Jokowi, bahwa beliau sudah waktu itu menggunakan mantra utama keberlanjutan, yang mana gue yakin beliau itu akan berusaha untuk tidak harus semuanya tepati, Mas. Iya. Tapi nggak akan dinihilkan, Mas. Kalau nggak mungkin ke Solo kemarin itu, Mas. Iya, berarti analisis lo mengatakan narasi atau analisis yang akan terjadi terhadap Pak Jokowi akan dipreteli total oleh Pak Prabowo pasca pemberian amnesti dan abolisi ini menurut lo kurang tepat atau bagaimana? Enggak, kurang. Dan kalaupun ada yang tadi gue bilang, Mas ya, mungkin secara pelan-pelan akan memisahkan mandat dari Pak Jokowi itu dengan mandat dari rakyat yang memilih beliau, Mas. Tapi untuk mempreteli, menihilkan sepertinya tidak. Kita lihat aja soal beberapa isu yang menerpa Mas Gibran. Sepertinya juga Pak Prabowo kalau dia ada niat untuk menjatuhkan secara langsung sudah terjadi, Mas. Sudah terjadi, dilindungi, Mas. Betul. Yang kita waktu sempat bahas di bandara ya kan, bertemu dengan Bang Dasko juga. Iya. Itu gesturnya bukan gestur yang pura-pura. Sayang kalau gue lihat, Cang. Bahkan gue lihat seperti itu juga. Jadi kemungkinan tadi sepertinya akan terjadi dalam waktu dekat ini. Kalaupun ada, mungkin secara pelan-pelan dia lebih ke mengayak itu, Mas. Relasi-relasi kuasa di antara para paku-paku ini loh, Mas. Itu yang lebih akan mungkin kejadian sih kalau menurut gue ya. Nah, kalau gue tambahkan, gue setuju betul, Jang, dengan konsep lo bahwa analisis yang kemudian akan menganggap Pak Jokowi nanti dinihilkan total oleh Pak Prabowo, kok gue juga nggak melihat ke arah sana. Kenapa? Karena gue lihat hampir setahun pemerintahan Pak Prabowo sudah mengupayakan betul bagaimana emulsi politik yang sedang dibangun Pak Prabowo ini agar tidak pecah. Saat Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi, beberapa hari sebelumnya ada di rumah kediaman Pak Jokowi. Dan gue melihat secara lebih jauh,
sepertinya Pak Prabowo cukup memahami konsep kekuasaan ala Foucault kalau dalam bahasa. Iya. Foucault seorang Filsuf Prancis ya, dia ahli genetik, dia sosiolog gitu kan. Kemudian pandangannya sampai tahun 80-an akhir itu, 80-an awal pertengahan itu cukup kuat, dan ini adalah pemikir besar. Gua ingat bahwa Foucault mengeluarkan tesis kekuasaan itu tidak dimiliki, tapi kekuasaan itu berada dalam relasi yang mengalir, Cak. Relasi yang mengalir. Relasi yang mengalir. Jadi kalau gue terjemahkan begini, kekuasaan itu kan selama ini kita maknai yang dalam teori-teori mapan ada di presiden. Kewenangan kelembagaan formal. Yeah. Kemudian adanya di pasal-pasal yang misalnya yang sekarang dipakai oleh instrumen hukum positifnya. Tapi dalam kacamata Foucault, power itu mengalir dalam relasi-relasi kekuatan yang ada, Cak. Dalam konsep yang lain, letak dari kekuasaan itu ada di sektor mikro. Di sektor kekuasaan, bahkan di keluarga, di individu, di kelompok-kelompok kecil, dan ini tidak boleh dinihilkan sama sekali. Nah, gue lihat Pak Prabowo sejak setahun pertama pemerintahannya itu menjaga betul dan menimang-nimang betul saluran aliran kekuasaan ini tidak terpecah-pecah gitu, Cang. Nah, melihat analisis lo tadi, Cang, bahwa lo yakin meskipun Pak Prabowo saat ini mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap kekuatan politik yang menjadi mungkin kompetitor dari kekuatan yang lain, tidak kemudian ini kekuatan yang dianggap sebagai yang diberikan amnesti dan akan dinihilkan, enggak. Karena gue sangat yakin Prabowo Subianto memahami bahwa kekuasaan itu mengalir dalam relasi kekuasaan ini. Apalagi lo tadi menutup secara personal, Pak Prabowo ini bukan politisi pragmatis yang dalam konteks teori tadi gue konsepsikan sebagai power seeking politician. Pak Prabowo secara pribadi, gue meminjam istilah lo tadi, adalah orang yang sangat menghargai jasa orang lain. Meskipun Pak Prabowo dalam konteks penjelajahan politik hingga saat ini, luka dan goresan-goresan cukup banyak, Cang. Oke, dengan PDIP sangat jelas. Ada goresan luka batu tulis. Dengan Pak Jokowi, meskipun kemudian diobati dalam tanda kutip oleh Pak Jokowi, tapi jangan pernah lupa Pak Prabowo sempat menderita dalam tanda kutip 2 kali kontestasi kalah dengan orang yang dibesarkan oleh Prabowo Subianto, Joko Widodo dari Solo ke DKI Jakarta. Dengan relasi-relasi yang lain tadi siapa? Dengan Pak Wiranto. Dengan lagi yang lo sebut tadi siapa selain Pak Wiranto? Dengan tokoh-tokoh misalnya Caimin. Masih diberikan karpet merah untuk menjadi menteri koordinator. Nah, melihat karakter pribadi serta mungkin gue meminjam istilah Foucault terkait dengan kekuasaan yang sesungguhnya itu mengalir dalam relasi-relasi kekuatan ini akan diayak, Cang, oleh Prabowo Subianto. Meskipun saat ini memberikan warning, untuk konteks ini gue yang memutuskan. Tapi untuk yang konteks yang lain, tidak kemudian semuanya akan ditolak. Gua sangat meyakini itu. Makanya kalau ada analisis yang mengatakan bahwa ini akhir dari relasi Prabowo dengan Jokowi, kok gua sangat meyakini tidak akan terjadi. Kecuali, Jang, kecuali nanti akan ada sesuatu yang cukup besar dilakukan oleh tiga kekuatan politik ini terhadap Prabowo Subianto. Mungkin di situ nanti Prabowo Subianto akan dipaksa untuk memilih standing dalam salah satu kubu. Tapi kalau untuk
amnesti abolisi ini apakah itu kemudian akan meninggalkan Joko Widodo dalam relasinya bersama Prabowo Subianto? Gua sangat meyakini melihat dua variabel tadi, Cang. Pemahaman Pak Prabowo terhadap konsep Foucault bahwa kekuasaan itu ada di aliran relasi Jadi kekuatan-kekuatan ketika Pak politik. Prabowo bisa berhasil mengendalikan aliran ini, itulah kekuasaannya. Betul. Bukan person atau lembaganya. Bukan person atau lembaganya, persis, Cang. Dan jika ini semut bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto, maka analisis lo di segmen pertama, itulah trajektori yang akan mengarah. Jadinya nggak ada oposisi sama sekali dong, Mas. Bukan persoalan tidak ada oposisi. Saat ini pun sudah tidak ada oposisi, Cang. Iya Akan sih. tetapi, ya kan? 10 tahun terakhir, apakah ada oposisi? Ya, Demokrat sama PKS. Tapi tidak memberikan sesuatu kritik keras yang Nggak kemudian nendang, ya? berhasil membuat kebijakan berubah, Cang. Jadi seolah-olah formalitas belaka begitu. Kemudian untuk saat ini Pak Prabowo, apakah sudah ada oposisi? Dalam kacamata gua, meskipun Bu Mega mengatakan sebagai penyeimbang, akan tetapi kecenderungannya mengharapkan Pak Prabowo untuk relasinya bisa rekonsiliatif. Nah, kalau kita ngomongin lagi-lagi konseptual demokrasi prosedural, apa yang dilakukan Prabowo Subianto nggak biasa, Cang. Dan memang dalam sistem presidensil tidak dikenal oleh istilah oposisi. Kenapa? Karena secara kelembagaan sudah diatur langsung opposite. Misalnya trias politika itu opposite, legislatif, eksekutif, opposite langsung. Meskipun nanti diisi oleh partai politik pendukung presiden yang ada sekarang, tapi secara konseptual dalam sistem presidensil Konsepnya, Mas. konsepnya Tapi kan opposite ini. Faktualnya kan kalau kata Bang Pacul, Ibu Ketum nelpon siap. Siap, ya, Korea. Nah, tapi maksud gua, Jang, dalam konteks ini, jika kemudian Pak Prabowo mampu mengelola aliran relasi kekuatan politik yang ada ini untuk terjadi equilibrium bahasa lo, atau Prabowo kuat menjadi molekul perekat di antara semuanya yang biasa gua konsepsikan sebagai emulgator, gua berharap, Cang, ini akan menciptakan stabilitas politik agar pembangunan bisa mengarah. Karena, Cang, ya, stabilitas politik, kalau gue lihat, meskipun dalam sistem yang tidak demokratis penuh, dalam konteks pembangunan cukup berhasil, Jang. Oke. Gue menyitir aja misalnya 2 negara yang saat ini cukup bisa melejit tanpa harus mengikuti prosedur demokrasi secara ANSI. Siapa? Singapura dan juga Cina misalnya. Oke. Nah, tapi lo kan juga punya catatan, Cang. Jangan sampai stabilitas politik ini akan mengarah kemana? Ya, karena kan gini, Mas, kita bisa kasih kemewahan ini ya ke negara manapun. Tapi bisa beda output, Mas. Kenapa bisa beda output? Iya, kalau hasilnya jadi Lee Kuan Yew, Mas. Kalau jadi Idi Amin gimana, Mas? Idi Amin itu siapa? Diktator Uganda, Mas. Jadi di masa dia tahun 70-an itu, Mas, ekonomi ya hancur, oposisi ya dibunuh-bunuhin. Ya iya kalau kita kasih kemewahan itu kayak Xi Jinping. Tapi kalau outputnya jadi kayak Kim Jong Un gimana? Korea Utara. Wah, ini harus jadi catatan kritis nih, Cang. Kita harus hati-hati, Mas. Betul. Oke lah, sementara ini Pak Prabowo punya kemewahan lah ya. Konsolidasinya akan total. Tapi tetap, Mas, harus ada suara disiden, Mas. Iya, setuju. Suara yang mungkin di pinggiran harus mengingatkan soal tadi komitmen di korupsi, di peradilan, penegakan hukum, ya kan? Jangan sampai ini sama sekali dinihilkan gitu kan. Kalau tadi kan kita ngomongin Lee Kuan Yew, Xi Jinping itu kan post factum ya. Ini belum kan. We'll see. Kasih kesempatan dulu. Bagaimana kesempatan. cara mengayak Prabowo Subianto terkait relasi-relasi kekuasaan politik? Iya, setuju kalau kayak gitu kita kasih kesempatan dulu, tapi rasanya kita harus kesempatan kita untuk mengulik. Isu ini sudah habis nih. Durasinya habis ya. Betul, kita harus sudahi dulu, tapi untuk menutup sedikit
Dari saya, polemik amnesti dan abolisi ini menurut saya ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Pak Prabowo dalam menyeimbangkan rekonsiliasi politik dengan tegaknya supremasi hukum. Di tengah pro dan juga kontra, tentu saja publik menanti konsistensi arah kepemimpinan pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini ke depannya seperti apa. Oke, kalau begitu kami pamit undur diri, tapi tentu saja jangan lupa bagi sahabat Mutik dan juga pemirsa Sinpo TV yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini bisa langsung kunjungi YouTube media sosial Skala Survei Indonesia SSI Official. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Mutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.